Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Realisasi serapan pajak bumi dan bangunan Kota Palembang belum mencapai target di akhir masa jatuh tempo. Dinas Pariwisata optimis sebanyak 10 juta wisatawan akan berkunjung ke Sumatera Selatan sepanjang tahun ini. Itulah di antara informasi yang akan kami hadirkan siang hari ini di hari Sabtu, tanggal 26 Oktober 2024, yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Bersama Senadiar, juga rekan Bunga, inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, target penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Palembang belum mencapai target hingga menjelang masa akhir tahun atau jatuh tempo. Bapenda setempat mencatat serapan PBB baru mencapai sebesar 83,75%. Realisasi serapan pajak bumi dan bangunan atau PBB Kota Palembang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hingga batas jatuh tempo pembayaran pada tanggal 30 September 2024 kemarin, Badan Pendapatan Daerah Kota Palembang mencatat realisasi serapan belum mencapai 100%. Kepala Bapenda Kota Palembang Raymond Lauri mengungkapkan realisasi serapan PBB di angka 83,75% atau hampir menyentuh angka 234 miliar rupiah. Dengan batas jatuh tempo ini, maka para wajib pajak yang belum membayar akan dikenakan denda keterlambatan. Ya, Alhamdulillah ini batas pada hari ini 30 September 2024, artinya batas akhir jatuh tempo, yang mana untuk realisasi per 30 September ini capaiannya 83,75%. Jadi untuk realisasi 83,75%, hampir 234 miliar. Untuk diketahui, serapan PBB Kota Palembang pada tahun 2023 mencapai 239,1 miliar rupiah. Penerimaan PBB diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Terkait wajib pajak yang belum membayar karena SPPT PBB yang belum keluar, maka bisa berkoordinasi dengan kecamatan, kelurahan, RW dan RT setempat atau langsung ke kantor Bapenda Kota Palembang. Riana Pridani melaporkan. Pendengar, kunjungan wisatawan ke Sumatera Selatan tahun ini diperkirakan melonjak dibandingkan 2023 hingga bulan Juli 2024. Jumlah kunjungan mencapai 8,8 juta wisatawan dan target 10 juta wisatawan ini diperkirakan mencapai atau tercapai pada tahun 2024. PLT Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Selatan, Panji Cahyanto mengatakan, target jumlah wisatawan ini mengalami kenaikan sebesar 67% dibandingkan realisasi pada tahun lalu, yang hanya sebesar 3,3 juta orang. Kenaikan ini disebutnya karena kondisi pandemi COVID-19 yang sudah selesai. Sementara untuk kunjungan wisatawan mancanegara, dari data Disbudpar baru sebanyak 219 orang. Jumlah ini belum setinggi 2023 lalu yang mencapai 390 orang. Nah, pendengar, Panji juga mengatakan kendala berada pada Bandara Palembang yang saat ini sudah tidak lagi berstatus internasional. Kondisi ini dinilai cukup mempengaruhi jumlah kunjungan wisman sehingga tidak bisa langsung ke Kota Palembang. Panji mengatakan saat ini ada 1.072 destinasi wisata di Sumatera Selatan, baik wisata alam, budaya maupun buatan. Jumlah ini terus mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terbanyak kunjungan wisatawan Palembang, Pagar Alam, Muara Enim, Banyu Asin, Musi Banyu Asin, Oku Selatan, dan Kota Lubuk Linggau. Untuk ke depan, Dinas Pariwisata akan menggandeng Disbudpar di Kabupaten Kota Sumatera Selatan untuk meningkatkan SDM dalam bidang pemandu wisata. Dan selain itu, promosi melalui media sosial juga akan diintensifkan juga hal lainnya. Baik pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. 2 sumur baru di struktur Gunung Kemala, Kota Prabu Muli memproduksi minyak dan gas yang melimpah. Alhamdulillah pencapaian target Field Prabu Muli. PT Pertamina EP Prabu Muli Field, bagian dari subholding upstream Pertamina PHR Regional Sumatera Zona 4, mencatatkan peningkatan produksi energi melalui pengeboran di struktur Gunung Kemala, yaitu sumur GNK 102 dan GNK 103. Kedua sumur ini terletak di Kecamatan Prabu Muli Barat, Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Hasil pengujian awal menunjukkan sumur GNK 102 berhasil memproduksi 1.550 barel minyak per hari
atau sebesar 863,8% dari target awal yang ditetapkan. Selain itu, sumur GNK 103 juga menghasilkan 2.630 barel minyak per hari atau sebesar 421%. Kedua sumur ini tidak hanya memaksimalkan produksi minyak, tetapi juga berkontribusi pada penjualan gas yang mencapai sekitar 2 juta standar kaki kubik per hari. Senior Manajer Pertamina EP Prabu Mulifil Muhammad Lutfi Ferdiansah mengatakan, GNK 102 adalah sumur ke-11. Dan GNK 103 merupakan sumur ke-13 dari total rencana 25 sumur yang akan dibor pada tahun ini. Menurut Lutfi, area Gunung Kemala adalah sebuah anugerah dengan potensi migas yang melimpah. Bahkan wilayah ini dulu sempat ditinggalkan karena menghasilkan migas yang tak sesuai harapan. Namun dua sumur tersebut kini menjadi andalan dalam menghasilkan migas. Sumur yang paling bagus saat ini itu di area Gunung Kemala. GNK 103 sekarang. Ya, 03. Ini yang baru nih. Ini produksinya sekitar 900 BOPD. Ini baru dibor. Baru selesai dibor. Baru 2 minggu. Gunung Kemala ini salah satu anugerah menurut saya. Gunung Kemala ini salah satu anugerah. Karena dulu Gunung Kemala ini produksinya cuma 200 barel, bahkan ini kita tinggalkan. Lutfi menambahkan keberhasilan kedua sumur tersebut juga tak lepas dari peran tim Subsurface Pertamina dalam mendeteksi potensi sumur yang mengandung migas. Dalam menjaga peningkatan produksi migas, Pertamina Phil Prabu Muli mengupayakan 3 hal, yaitu melakukan optimasi sumur existing, menjaga kehandalan peralatan, dan melakukan pengembangan untuk terus menemukan potensi sumur baru. Rocky Pratama melaporkan. Gunung Kemala dulu. Pendengar, warga Banyuasin terpaksa menggunakan air galon untuk mandi akibat air PDAM yang jarang mengalir. Berikut laporan Maulana. PDAM ini mengalami beberapa kendala. Warga Pangkalan Balai saat ini menghadapi masalah serius terkait pasokan air bersih dari PDAM setempat yang kerap terganggu akibat kerusakan infrastruktur. Gangguan ini memaksa warga untuk membeli air galon guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tentunya menjadi beban ekonomi tambahan. Roni, salah satu warga yang terdampak, mengungkapkan bahwa air PDAM hanya mengalir sekitar 10 hari sekali. Bahkan menurutnya ada warga yang harus menunggu hingga 2-3 minggu untuk mendapatkan pasokan air. Menurut Roni, masalah utama yang dihadapi PDAM Pangkalan Balai adalah kondisi pompa dan pipa yang sudah tua dan sering rusak. Hal ini menghambat distribusi air secara rutin, menyebabkan warga terus-menerus bergantung pada alternatif seperti membeli air galon. Pompa air yang sudah tua, pipa pam yang sudah tua, sering rusak. Jadi, untuk pendistribusian air ini selalu mengalami kendala. Kadang 10 hari sekali, kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali, bahkan kadang sebulan sekali. Untuk itu, kami harap pemimpin ke depan dapat memperhatikan air bersih ini. Nah, untuk saat ini kami masyarakat sangat kesulitan air. Jadi untuk memenuhi kebutuhan air, kami kadang beli air galon. Roni berharap agar pemimpin Banyuasin yang akan datang memberikan perhatian lebih pada revitalisasi PDAM agar masyarakat bisa mendapatkan akses air bersih yang stabil dan berkualitas. Roni juga menambahkan stabilitas dan kualitas distribusi air bersih di wilayah ini diperkirakan akan menjadi ujian penting bagi calon pemimpin Banyuasin dalam menepati janji-janji kampanye mereka. Masyarakat menunggu solusi konkret untuk mengatasi masalah mendesak ini. Dari Pangkalan Balai, Muhammad Maulana, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang menegaskan komitmen pelayanan prima untuk 94% pasien yang terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. Dalam rangka memperingati hari jadi ke-9 tahun, Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid Palembang bersinergi dalam membangun rumah sakit yang maju, profesional, dan islami. Acara ini diselenggara sebagai bentuk apresiasi dan refleksi atas perjalanan Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berlandaskan nilai-nilai islami. Direktur Rumah Sakit Ar-Rasyid, Dr. Tony Siguntang, mengungkapkan bahwa visi dalam melayani pasien dengan sepenuh hati dan berdedikasi tinggi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Itu ada peningkatan, meningkat jumlah pasien ini dari tahun ke tahun. Kalau BPJS itu 90%-an lah, ya,
karena ada yang 4% itu BPJS tenaga kerja. Ya, kalau dia 90, wah kasih 60%. Sisanya umum tuh 6% sekarang itu ya. Memang sudah mulai orang ini, masyarakat ini karena tahu bahwa pelayanan daripada pasien itu sama saja, mereka beralih ke BPJS. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan, Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid telah berupaya menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Saat ini sekitar 94% pasien Rumah Sakit Islam Ar-Rasyid adalah pasien BPJS. Tony menyampaikan bahwa rumah sakit selalu berusaha memberikan layanan maksimal kepada semua pasien, tanpa membedakan latar belakang. Dengan membawa nilai-nilai dakwah, Rumah Sakit Ar-Rasyid tidak hanya fokus pada aspek medis, tapi juga mengintegritaskan aspek spiritual dalam pelayanannya. Rumah sakit ini memiliki misi menjadi tempat yang memberikan solusi kesehatan sekaligus membawa kedamaian bagi pasien yang berobat. Melalui momentum peringatan ini, Rumah Sakit Ar-Rasyid berkomitmen untuk terus maju dan berinovasi dalam memberikan pelayanan yang profesional dan islami, sejalan dengan kebutuhan masyarakat di kota Palembang dan sekitarnya. Muhammad Irfan, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Olahraga atletik Sumatera Selatan berharap pemusatan latihan Nggak usah mulu-mulu kan, karena dilihat dari persiapan sekarang. JRC tidak akan terpengaruh terkait Pelatih dengan pemain sudah memahami kesabaran masing-masing. berita olahraga. Pendengar, CJFC akan melakoni laga tandang melawan PSPS Pekanbaru pada akhir pekan ini. Berikut laporan Hairul Rizky. Pemain Srija FC akan melakoni laga tandang menghadapi PSPS Pekanbaru pada hari ini. Meskipun bertanding di kandang lawan, mereka tetap menargetkan untuk mencuri poin. Pelatih Srija FC Hendri Susilo menjelaskan, jelang pertandingan di Stadion Kaharudin Nasution sore ini, tim menggelar latihan di lapangan Paskas Pekanbaru. Ia fokus mengembalikan kondisi fisik dan psikologis pemain setelah kekalahan tipis 1-2 dari FC Bekasi pekan lalu. Menurutnya saat ini dua pemain mengalami cedera, tetapi dalam beberapa hari terakhir mereka menunjukkan perkembangan yang baik. Hari ini kita latihan mengembalikan lagi kondisi pemain supaya kembali lagi ke performa terbaik. Ada dua cuman sudah mulai ikut latihan. Mudah-mudahan di hari pertandingan nanti bisa mereka bermain. Laskar Wongkito juga tetap bertekad mencuri poin dari kandang lawan. Saat ini posisi mereka masih tertahan di peringkat ke-8 klasemen sementara grup 1. Dari Jakabaring Sport City, Hairul Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual untuk siang hari ini. Di antaranya, target penerimaan PBB Kota Palembang belum mencapai target hingga menjelang masa akhir jatuh tempo. Dinas Pariwisata Sumatera Selatan menargetkan kunjungan 10 juta wisatawan hingga akhir tahun 2024. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 7927 9090. Wakil pekerja yang bertugas, Senadiar bersama rekan Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.